Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu deh ntar sore. Kamu Milea ya? Iya, Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Kadonya boneka biar apa coba? biar apa? Biar kalau tidur kamu bisa memeluknya. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jadi ini ya, pacar lo di Bandung. Ini lo, Maksud kamu apa? lu nya aja karena kecentilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi, Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. kalau ibu masih muda, suka nggak sama orang kayak dia? Mungkin. Kamu senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikirin. Guys, nah, perkenalkan dulu pertama-tama, nama saya Gerald Benay Susanto. Dan hari ini, saya akan mereview film yang tadi udah ada trailernya itu, yang berjudul Dilan 1990. Nah, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja bahas filmnya. Nah, film ini adalah film yang diangkat dari novel yang berjudul Dilan 1990, sama dengan judul dari filmnya. Itu dikarang atau ditulis oleh P.D. Baik. Ini karangan P.D. Baik, dan akhirnya diangkat menjadi film yang diproduseri oleh Fajar Bustomi. Itu adalah produser yang terkenal. Dan kita langsung aja masuk ke latar belakangnya. Latar belakangnya ini mungkin bisa kita bilang temanya adalah cinta-cinta anak remaja, ya kan. Karena ini membahas tentang percintaan anak remaja, yaitu percintaan antara Dilan dan Milea. Nah, sesuai dengan judulnya 1990. Jadi ini adalah latar tahun 90-an. Jadi ini tahun 1990 yang latar belakangnya akhirnya lokasinya dibentuk sebagai tahun 1990. Juga latarnya seperti motornya, mobilnya, dan rumah-rumahnya, pakaiannya, stylenya gitu. Itu dicocokkan dengan tahun 1990. Gaya bicaranya pun juga sama. Nah, yang kita sudah tahu, pemeran utamanya itu ada Dilan dan Milea. Dilan itu yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, dan Mila yang diperankan oleh Vanessa Priscilla. Nah, gimana sih karakter dari mereka berdua ini? Yang pertama Dilan dulu. Dilan itu adalah orang yang lelaki yang bisa dibilang berandal, nakal gitu. Dia di sekolah suka ngelawan, tapi dia juga masuk ke dalam ikut geng motor gitu. Jadi image-nya itu kayak bandel gitu. Tapi dia juga orang yang cerdas. Dia orang yang cerdas dan juga dia orang yang berprestasi di sekolahnya. Tapi gitu, nyeleneh lah gitu. Nah, kalau dari Mileanya ini adalah perempuan yang mandiri, cantik juga. Dia itu adalah orang pindahan dari Jakarta ke Bandung. Oh ya, ini adalah latar belakangnya di Bandung. Nah, kenapa dia bisa pindah dari Jakarta ke Bandung? Karena orang tua dari Milea ini adalah tentara. Jadi orang tuanya ini, papahnya ini, dia berpindah tugas di Bandung. Jadi sehingga Milea ini terpaksa untuk ikut di Bandung dan pindah sekolah di sekolahnya tersebut. Nah, Milea ini orangnya yang tadi udah dibilang kan, dia mandiri, cantik gitu. Nah, kita langsung masuk ke sinopsis dari film tersebut, oke? Oke, pertama-tama mereka bertemu di pas ingin berangkat sekolah. Mereka bertemu di perjalanan gitu. Milea lagi jalan berangkat ke sekolah, ya kan? Nah, Dilan tuh nyamperin si Mileanya. Dan akhirnya di situ pertama kali mereka bertemu gitu. Nah, Dilan di situ mengeluarkan kata-kata, ya kan? Dia itu menggombali si Mileanya tersebut. Dia bilang dia akan meramal, emang dia penyihir gitu kan. Nah, dia akan meramal Milea, katanya kita akan bertemu ntar di sekolah di kantin.
Nah, pada sampai di abis itu udah Dilannya pergi cabut, si Mileanya ini kan udah cerita ini udah sampai di kelas gitu, Milea udah kenalan kan sama teman-temannya dan segala macam. Dia punya teman perempuan, akhirnya dia cerita, dia ngomong, tadi ada orang yang meramal aku gitu, katanya aku akan bertemu di kantin. Gitu kan temennya. Akhirnya Mileanya itu nggak berani gitu ke kantin ya kan. Nah, akhirnya nggak ketemu kan tuh di kantin. Si Dilan ngasih surat lagi dari temennya. Jadi temennya Dilan nitipin suratnya ke temennya Dilan untuk kasih ke Milea. Nah, kata ditulis itu suratnya adalah, mungkin hari ini aku salah meramal gitu, kita nggak bertemu di kantin, tapi besok kita akan bertemu. Nah, tapi hari besok itu hari Minggu gitu kan. Milea bingung, bukannya hari besok Minggu ya gitu kan. Nah, tapi bener aja besoknya Dilan datang bersama temennya. Dia datang ke rumah Milea untuk bertemu dengan Milea. Nah, tapi di situ mereka belum saling kenal. Dilan udah tahu itu namanya Milea, tapi Milea belum tahu kalau dia namanya Dilan. Nah, di situ cuma Dilan ngasih surat undangan gitu kan. Dia cuma ya gitulah, cuma ingin bertemu doang. Akhirnya udah Dilannya pergi lagi. Kebesokannya upacara nih. Kan hari Minggu tuh, hari Senin. Hari Senin upacara. Nah, pada saat upacara ya kan, pada semua baris gitu, tiba-tiba ada 3 anak dan salah satunya ada Dilan di situ, di tengah-tengahnya dihukum di depan. Jadi udah mereka dihukum gitu kan. Si Milea nanya ke temennya. Jadi sebelahnya pas upacara sebelahnya temennya Milea. Nah, di situ ditanya sama dia, itu siapa sih namanya gitu kan. Nah, akhirnya temannya bilang itu namanya Dilan. Nah, dari situ Milea tahu kalau itu namanya Dilan. Nah, setelah pulang sekolah, pokoknya ada adegan si Dilan itu, si Milea lagi pulang nih sama temennya gitu kan, lagi pulang, lagi jalan, mau naik angkot. Si Dilan nyamperin Milea lagi. Dia samperin Milea kan, dia bilang, aku boleh ikut kamu nggak? Nah, di situ bukan si Dilannya yang ngajak Milea untuk ikut naik motor sama Dilan, tapi di situ Dilan yang ingin ikut bareng Milea naik angkot gitu. Nah, di situ akhirnya dia naik angkot berdua kan. Nah, di situ naik angkot berdua, si Milea itu namanya juga pertama kali gitu kan. Si Dilan ngajak ngobrol dan itu si Milea tetap jutek gitu, judes lah gitu kan. Respon pertamanya judes gitu. Nah, setelah itu ya udah akhirnya turun dari angkot, udah kelar. Nah, di angkot itu ada juga kata-kata gombalan yang tadi itu yang awal-awal ya kan. Kamu cantik hari ini tapi aku belum mencintaimu, nggak tahu deh, ntar kalau sore tunggu aja gitu kan. Nah, itu dia. Nah, di film ini juga ya gitu, ada beberapa gombal-gombalan yang tahun 1990-an lah gitu. Nah, setelah itu akhirnya udah pokoknya di cerita ini Dilan tuh mencoba untuk mendekati Milea ya kan. Proses pendekatan gitu. Nah, apakah Milea ini sama Dilan akhirnya jadi atau enggak gitu di film ini. Nah, setelah itu tapi yang tidak diketahui oleh Dilan, kalau yang menghambat Dilan untuk mendekati Milea, kalau si Milea punya pacar di Jakarta. Jadi sebelum dia pindah ke Bandung, si Milea itu udah punya pacar, namanya Benny, yang diperankan oleh Brandon Salim. Nah, setelah itu si Dilan tetap dia ingin mendekati si Milea. Seiring waktu ya kan, seperjalanan waktu, mereka akhirnya semakin dekat. Nah, bagaimana dengan kabar si Benny? Nah, kita ceritain dulu di Benny-nya, gimana cara Dilan menangani Benny gitu loh pokoknya. Nah, si Benny itu pokoknya ada satu kejadian, si Mileanya ini lagi study tour ke Jakarta. Dia study tour nggak ada Dilannya ini. Dia study tour bersama teman-teman sekelasnya ya kan, bersama teman-temannya. Nah, waktu di study tour di Jakarta itu kan si Benny ada di Jakarta posisinya. Nah, waktu itu si Milea lagi ngobrol sama temennya, namanya Nanda. Nah, dia itu lagi ngobrol sama temennya lagi ngobrol berdua. Awalnya itu berempat sama temen ceweknya, tapi temen ceweknya ke toilet. Nah, terus si Benny-nya ini ngepergokin kayak ngelabrak gitu. Terus ngelihat si Milea lagi berdua nih sama si Nanda ini temennya ya kan. Akhirnya si Benny-nya kesel dong. Akhirnya Benny datang, ngamuk ya kan, sampai dia marah-marahin Milea, bentak-bentak Milea, dan kata-kata yang membuat Milea sakit hati adalah Milea dikatain pelacur gitu. Dan itu yang membuat si Milea sakit hati. Akhirnya mereka berantem. Akhirnya Milea memutuskan untuk putus dengan Benny gitu kan. Karena mereka juga si Milea udah gak nyaman juga sama Benny gitu kan. Dan akhirnya mereka putus. Nah, itu yang membuat Milea akhirnya menjadi akhirnya Dilan menjadi makin percaya diri ya kan. Mendengar kabar itu akhirnya dia semakin mendekati ya kan. Kalau zaman dulu kan masih zaman surat-suratan, teleponnya masih telepon rumah gitu kan, pakai di pos telepon gitu. Nah, Dilan mendekati dengan cara itu. Nah, udah gitu seiring berjalan waktu, akhirnya kita langsung ke akhirnya aja, si Dilan dan Milea berhasil bersatu gitu. Nah,
apa sih adegan yang paling favorit dari film ini? Kalau menurut saya itu yaitu adegan-adegan yang romantis-romantisnya gitu kan, gombal-gombalan Dilan. Meskipun kalau di zaman sekarang kayak apa sih gitu kan kurangnya, tapi pada zaman waktu itu kayak seru gitu. Kita bisa ibarat kita kalau masuk ke dalam dunianya itu kayak seru gitu di dalamnya. Nah setelah itu apalagi ya adegan yang saya suka itu adalah adegan dimana adegan fighting ya, berantemnya. Oh iya, saya mau ceritain dikit adegan berantemnya. Jadi waktu itu si Milea itu dia mencari Dilan. Di mana Dilan? Dia tanya ke temannya Dilan, namanya Anhar. Ada teman baiknya Dilan, namanya Anhar. Waktu itu di warung si Milea nyamperin Anhar. Nah Milea nyamperin Anhar, terus Anharnya malah goda-godain Milea. Dia goda-godain gitu kan, ngeledek-ledekin Milea. Nah Milea kesel kan. Habis itu Mileanya akhirnya Milea kesel. Nah si Anharnya tiba-tiba refleks juga. Dia refleks menampar si Milea. Akhirnya Milea cabut, nangis ya kan. Udah tuh di situ si Anhar langsung mau minta maaf sama Milea. Nah si Dilan, ini adalah masalah dengan Dilan. Nah Dilannya itu mendengar kabar kalau misalnya si Milea itu ditampar oleh Anhar. Wah di situ udah ricuh tuh, langsung Dilannya langsung berantem sama Anhar. Nah di situ itu adegan favorit saya juga ya kan, karena di situ kelihatan lah gitu, maksudnya dimana sisi sayangnya Iqbal Ramadan ini sama Mileanya gitu, Dilannya ini sama Mileanya gitu sih. Ya itu saja yang bisa saya itu, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata atau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan dan semoga kalian suka dengan video saya. Terima kasih guys, bye bye. Oh ya jangan lupa like, comment, and share and subscribe. Oke, bye.